Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cak Bowo, ya. Yang namanya pengeroyokan beramai-ramai, penganiayaan beramai-ramai, kadang-kadang kan alat buktinya itu, jadi alat untuk mengeroyok, memukul dan sebagainya itu kadang-kadang kan nggak jelas ya rimbanya. Bisa jadi hilang di lokasi atau seperti apa, atau dibuang atau gimana kan nggak jelas nih Cak. Tapi apakah memang bisa diproses? Kalau misalnya nggak ada alat bukti, cukup dengan saksi aja. Apakah bisa diproses kasusnya? Sekarang ini zamannya memang canggih. Ketika kalau ada CCTV bisa ada CCTV, tetapi ada kamera bahwa pelakunya ketika ada kayu atau pisau atau pentungan dan sebagainya itu kelihatan. Lah, yang dipegang satu, cek. Gitu ya. Tapi kamu siapa aja kelompoknya kan tahu semua. Iya. Setelah itu handphonenya dirampas, siapa yang nyuruh kan gitu, kena lagi. Ya toh? Iya. Jadi kenapa? Jelas ini pengeroyokan. Kenapa dikatakan 170? Kecuali kalau dia pribadi penganiayaan 351. Ya toh? Iya. Jadi sendiri ya. Sendirian. Bisa 351, bisa 3, kalau meninggal bisa 340, bisa 338. Arti 338 itu adalah ketika spontanitas. Tetapi kalau 340 ini sudah ada niat, rencana, mesranya ada, offsetnya ada, itu sudah merupakan bagian dari sudah maksud-maksud tertentu ya. Oke. Nah, sebenarnya normalnya secara prosedur hukum itu butuh minimal berapa alat bukti untuk bisa diproses? 2 bukti. Ini dua bukti sesuai dengan 184 KUHP nih. Yang dimaksud alat bukti itu adalah surat, petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka. Jadi 5 bukti. Tapi 183 nih dimaksud alat bukti itu ada 2 nih. Apa itu? Hakim bisa memutus dari 5 alat bukti ini. Ketika dia sudah dengan tahu 2 alat bukti sudah kena tersangka, karena hakim tidak boleh memutus tidak minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti sudah bisa jalan, sudah bisa diproses ya. Oke. Berapa lama sih rata-rata berjalannya proses hukum? Jadi sampai divonis bersalah. Biasanya untuk kasus-kasus penganiayaan seperti ini. Begini nih. Pertama, ketika ditahannya 20 hari nih pertama. Kemudian perpanjangan jaksa 40. Kan begitu nih. Tambah lagi 20, tambah lagi 30. Berarti setelah kalau ini ancamannya kalau ancamannya lebih dari 9 tahun bisa diperpanjang nih. Lebih dari 2 bulan ya bisa jadi ya? Bisa lebih dari 2 bulan karena pasal 29-nya kan nih. Ada tambahan, tetapi ini nggak bisa melampaui batas-batas ketika ancamannya lebih dari 9 tahun nih. Kalau ini 12 tahun maksimal. Jadi 20 tambah 40. Nah, ini penyidik nih, kepolisian kan, kepolisian ya. Itu sebelum nih, nggak boleh melampaui batas 60 hari. Jadi kurang dari 60 hari baru dikirim nih. Tahap kedua, berarti tahap kedua itu ke JPU-nya nih. Jadi barang bukti dan tersangkaannya ke sana nih. Totalnya kira-kira berapa lama tuh berarti Cak Bowo? Sekitar kisaran aja. Maksudnya ya nggak bisa melampaui batas 6 bulan nih. Jadi 6 bulan sudah diputus nih kalau mana ini. Itu targetnya ya. Jadi betul. Mulai dari penyidikan sampai dengan di pengadilan negeri nih. Betul. Itu nggak bisa lebih dari 6 bulan nih. Oke. Nah, Cak, andaikan saja pihak keluarga korban ini mencabut laporan, mau berdamai gitu ya. Apakah proses hukum tetap bisa berjalan seperti biasa atau mungkin bisa berhenti? Itu hanya meringankan saja nih. Hanya meringankan saja. Jadi tetap jalan ya sebenarnya. Iya, karena pidana murni lain dengan delik aduan kedua ini kan. Gimana? Di dalam pasal 1 KUHP itu ada pasal 24 dan 25 nih. Kalau pasal 24 ini ada pengaduan, 25 itu ada laporan nih. Kalau laporan itu susah karena pidana murni itu tidak bisa menghapus perbuatannya nih.
Itu kalau laporan ya Cak ya. Dia tidak bisa menghapus pertama yang meringankan nih. Nah contohnya mencuri ayam. Iya. Ini hanya bisa diringankan nih. Tapi perbuatannya ya. Iya, iya. Perbuatannya nggak bisa Tetap hapus. berjalan. Meskipun dimaafkan, meskipun dicabut, meskipun ada perjanjian dan sebagainya meringankan saja. Kecuali yang dinamakan KDRT nih. Oh iya. Sesuai dengan Undang-Undang 23 nih ya. Tahun 2004 kalau nggak salah nih ya. Iya. Gimana itu Cak? Itu ada pasal 30. Ketika menganiaya seorang suami pada istri, ketika istrinya menjabut, selesai kan? Itu namanya diaduan nih. Karena ada keterikatan perkawinan. Baru apa dasarnya perkawinan? Baru bisa nih. Bisa ya? Ya bisa dicabut loh nih. Iya. Ya. Kalau yang tadi keringanan hukuman tuh sampai berapa persen? Waduh, saya nggak bisa bicara nih. Kan ketika kecuali ada minimalnya nih. Ketika minimal 4 tahun nggak bisa kurang dari 4 tahun nih. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa nih. Tapi kalau ini 0 sampai maksimal 12 tahun, itu dari 0 bisa saja kena 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan gitu nih. Jadi tergantung kasusnya gitu ya Cak Bowo ya. Kalau ada minimalnya ya sudah itu. Kalau ada minimalnya nggak apa-apa nih. Kalau gini tergantung hakim nih. Oh balik lagi ya Cak. Ya kembali lagi kan hakim kan mutus. Iya. Hakim adalah wakil Tuhan nih. Nah makanya Ya. apa yang saya sampaikan kemarin ketika pra peradilan, ya kalau bisa hakimnya nggak boleh 1 dong. Iya. Hakimnya harus 3. Bagaimana bentuknya ya? Baik itu surat edaran Mahkamah Agung atau perma atau apapun bentuknya. Iya. Ya itu untuk mengikat ke dalam pengadilan bisa nih. Meskipun Ya. perma itu di bawah undang-undang contoh demikian nih. Nah makanya saya nggak mengurangi rasa hormat ketika pra peradilan hanya hakimnya 1 nih. Ini berbahaya nih. Iya. Karena rasa keadilan kan itu saya katakan ya. Iya. Pengawasan dan sebagainya nggak ada nih. Nah itu ya kasusnya putusan Setia Novanto itu ya. Kan dia sendiri. Iya. Hakim 1 tidak ada, hakim 2 tidak ada, nggak bisa diajak pertimbangan, nggak bisa diajak di settingnya tidak ada, kan begitu nih. Jadi itulah makanya saya memberikan surat pada Mahkamah Agung agar pra peradilan ini hakimnya harus 3, agar Mahkamah Agung mengeluarkan perma sehingga nantinya tidak ada polemik di masyarakat. Saya jangan surat Mahkamah Agung nih. Sudah ya Cak ya? Sudah nih. Oh Nah, luar disertai biasa. dengan dia dalam arti biar nantinya ya masyarakat ini ketika ada peradilan hakimnya jangan 1 dong. Iya. Nah dalam hal ini nantinya apa nih, soalnya memang ada mindset di masyarakat ya, tumbuh di atas tajam di bawah. Betul. Itu yang saya rasakan dalam arti hukum itu. Makanya untuk apa ya teman-teman bonek ya teman PSIT ini nggak usah lah pertengahan lebih lanjut. Kenapa? Karena nanti hukum akan berjalan. Meskipun ada upaya perdamaian dan sebagainya nggak mungkin hukum tetap kan. Kan begitu nih. Iya. Tetap ya dirangking nih. Kalau Ini proses mohon itu memang sekali tetap pada berjalan. teman-teman ya dari bonek supaya ini ya, gitu ya. Meskipun perdamaian nih, ketika ini nggak akan bisa selesai nih, karena ada sesuatu hubungan dengan perguruan silat. Tapi kemarin sudah sama-sama saling setuju, tanda tangan semuanya loh Cak Bowo. Tanda tangan apanya? Itu kan perjanjian. Tetapi hati masa bisa ditandatangani. Ya kembali lagi. Kembali lagi ke sama-sama ya ingin menjaga itu dikarenakan 1 ya. Memang saya kembali lagi saya refresh kembali nih. Ya. Memang ini kelompok nih. Ya. Bisa enggak? Kalau ini selesai, itu saja damai-damai. Ada lagi kalau itu mesti datang ini dan sebagainya. Apa bisa ngawasi? Kan nggak bisa. Tergantung dari egonya, tergantung dari wataknya, karakternya. Bisa. Itu kalau saya demikian. Mungkin pandangan saya kalau kurang nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyikapi, dalam arti nggak mengkritisi. Tapi inilah bentuk-bentuk perguruan persiapan demikian. Jadi misi dan misinya demikian nih. Soalnya saya nangan perkara seperti ini nih berkali-kali nih. Oh gitu ya. Jadi tahu masih tarung ya ternyata sama apa itu rasa itu warung tuh sing.
ketemu tarung. Kalau saya nggak nangani perkaranya nih ya. Saya kan nangani perkara di lama juga, jadi tahu persis. Tinggal siapa juga sama juga kan itu. Ya kita doakan saja semoga Ya, situasinya kondusif ya. Iya, bisa kondusif, bisa nantinya bisa Iya. damai dan itu pun perjanjian bisa mengikat. Maksudnya Iya. demikian nih. Iya, Mengikat ketika bawah, iya, iya. gak mengikat ketika atas kan bawahnya anu nih. Ya mungkin memang butuh konsolidasi ya. Iya, Jadi konsolidasi dari atas ke dalam arti bawah, jadi supaya atas bisa bawah. Jadi lebih itu, kondusif. itulah yang menjadi satu harapannya. Iya. Karena betul. ini kan memang jangan sampai nanti hal-hal ini tarung menerus terus menerus ya. Memang harus jangan ada sama yang kondusif. Iya betul. Soalnya untuk menjaga ya, makanya jangan sampai hal ini ketika beramai-ramai itu takut loh nih. Beramai-ramai itu terjadi keberanian di situ. Coba satu-satu nggak berani, 8 berani nggak? Iya, iya. Susah nih. Jadi memang kadang ke bawah situasi. Nah, ya, buat saat seperti dan itu kondisi ya. karena keberanian itu timbul dikarenakan beramai-ramai nih. Jangan nih. Iya betul. Efeknya jadi luar biasa ya. Luar Seperti biasa itu ya. percaya dirinya. Iya betul. Jadi memang cukup disayangkan yang kemarin itu tadi. Iya, Mudah-mudahan sayangkan. bisa segera Sudah tuntas ya. komit dengan komitmennya kemarin kan sudah sama-sama ingin berdamai kan. seperti Ya, itu. sama-sama berdamai dan jaga lingkungan lah. Betul. Ya, jangan sampai Mm-mm. dengan ada menjadi hal-hal yang sifatnya perguruan silat, boleh jangan sampai nanti menjadi jadi nanti takut di masyarakat. Iya betul. Karena aku dengan wah ini mesti ada ini pertengahan terus ini segala anu kan gitu. Iya. Ya itulah memang Oke. dinamika tentang menyangkut hubungan Iya. dengan ya pertengkaran, permusuhan. Nah, ini harus diselesaikan. Kalau dulu zamannya Pak Nur nih, Pak Muhammad Nur ini kan dua taruh nih, mesti terus aja. Aku jumpa di gentongnya masih tampil ini. Oh gitu Iya. ya. Gentongnya, sempat gentong ya. Ini kebetulan Haji Muhammad Nur tuh nih. Iya. Sampai di sana, cara terjadi tradisi ya memang gimana nih? Nah itulah contohnya seperti itu. Oke, kita akan break sebentar Ya, ya, Cak Bowo dan pemirsa. Sekali lagi, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi konsultasi hukum. Bagi Anda yang ingin melakukan konsultasi hukum, bisa bertanya-tanya langsung atau mungkin sharing pendapat tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Atau mungkin di luar topik juga silahkan saja untuk bergabung, bisa via SMS ataupun WA di 087803 kali 41717. Kita akan kembali setelah yang satu ini.